Salam teman-teman, hari ini kita ada satu event yang sangat spesial sekali. Di Klinik Umi Manekan kita mengadakan seminar kehamilan yang pertama di Umi Manekan. Dan ini adalah satu hal yang harus kita sambut dengan positif. Karena di SOE, ya kan, itu angka kehamilan itu sebenarnya lumayan tinggi. Dan angka kehamilan tinggi ini sebenarnya sesuatu hal yang baik, karena itu artinya ya banyak orang pasangan yang menikah mau punya anak gitu kan. Tapi yang menjadi persoalan adalah kehamilan itu harus dijaga. Kehamilan itu harus diperiksa secara rutin untuk menjaga dan memastikan kesehatan ibu selama proses melahirkan, proses kehamilan sampai melahirkan, kesehatan pertumbuhan dan perkembangan anak selama proses kehamilan sampai melahirkan, dan juga untuk mendeteksi apakah ada faktor-faktor tertentu yang mungkin saja itu bisa menjadi satu hal yang memperberat proses kehamilan. Misalnya kalau seorang ibu yang punya riwayat operasi karena satu dan lain hal, SC, operasi sesar, dan itu baru dilakukan 2 atau 3 tahun yang lalu, nah itu biasanya agak disarankan untuk periksa ke dokter ahli, karena kemungkinan dia persalinan berikutnya kalau waktunya masih terlalu singkat mungkin dia butuh untuk dioperasi lagi. Atau mungkin ada orang yang punya riwayat darah tinggi. Nah ini perlu perhatian khusus karena darah yang tinggi itu bisa membuat ibu-ibu ini berpotensi mengalami yang disebut dengan preeklamsi dan eklamsi, yaitu satu keadaan darah tinggi pada kehamilan yang bisa berakibat kepada kejang, dan itu bisa membuat berakibat sampai kematian. Nah, selain itu juga pemeriksaan kehamilan ini sangat penting karena di situ juga kita bisa memantau pertumbuhan bayi, termasuk untuk mencegah keterlambatan atau kelambatan dari pertumbuhan bayi. Oleh karena itu sebenarnya pemeriksaan rutin dalam kehamilan ini juga merupakan salah satu langkah untuk mencegah atau mengurangi stunting. Nah, tapi terlebih dari itu teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa selama kurang lebih 3 tahun saya di SOE ini, banyak sekali juga mitos-mitos yang berkembang seputar kehamilan. Misalnya ada yang harus menggunakan kayu-kayuan tertentu untuk menjaga kehamilan. Ada yang mengatakan bahwa bayinya itu jangan sampai terlalu besar, karena itu ibunya makannya direm-rem saja. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau hamil itu harus diurut-urut supaya bayinya cepat lahir. Dan banyak sekali isu-isu seputar dengan kehamilan yang berkembang di masyarakat. Dan ini membuat teman-teman, karena ibu-ibu itu jarang melakukan pemeriksaan kontrol kehamilan, mereka jadinya tidak tahu isu ini benar atau tidak. Nah, karena kemudian yang datang memberitahukan kepada mereka itu adalah orang-orang tua-tua ada, tokoh-tokoh di sekitaran tempat tinggal mereka, maka mereka kemudian percaya saja. Dan celakanya beberapa hal ini justru berbahaya pada kehamilan gitu ya. Ya nanti untuk topik tentang isu-isu dalam kehamilan atau mitos-mitos dalam kehamilan ini akan dibahas khusus oleh teman saya Dr. Jordan. Tapi hari ini kita fokus kepada pentingnya pemeriksaan kehamilan. Kenapa harus periksa? Berapa kali harus periksa? Apa saja yang diperiksa? Begitu ya. Nah, teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa hadir langsung di klinik. Karena ya seharusnya saya hadir langsung, tetapi karena satu dan lain hal saya punya tugas di luar. Dan saat ini saya ada di NTB, ya, di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Ya, jadi saya terpaksa berjumpa dengan teman-teman melalui video ini. Tetapi besok saya seharusnya sudah pulang. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ketemu saya, bertanya soal kehamilan atau apapun itu, silahkan saja, saya akan ada bisa menjawab buat teman-teman. Nah, apa yang kita bahas hari ini tentang pemeriksaan rutin dalam kehamilan itu sebenarnya tertuang di dalam buku KIA, buku Kesehatan Ibu dan Anak, atau yang biasanya orang bilang buku PINK. Ya, saya harap teman-teman semua di sini, kan di sini pesertanya ibu hamil semua ya, bawa enggak buku PINK-nya gitu. Nah, itu seharusnya dibawa. Nah, mari kita sama-sama melihat di buku PINK ini teman-teman. Ini buku sebenarnya sangat bagus sekali ya. Isinya sangat bagus, sangat lengkap, dan kualitas cetakannya berwarna sangat menarik. Tetapi sayang sekali saya lihat banyak sekali orang itu yang kemudian tidak membaca buku ini. Bahkan ada beberapa pasien saya sudah anak ketiga, keempat, kelima,
tapi tidak pernah membaca buku ini sampai selesai. Dan itu bisa berakibat kepada banyak kesalahan tingkah laku dalam mengasuh atau menjaga kehamilan dan mengasuh anak. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama melihat atau menyadari pentingnya buku ini. Dan saya harap setelah nanti teman-teman pulang dari sini, teman-teman bisa baca lagi buku ini. Karena di sini ada yang mungkin berhamil 1 bulan, ada yang sudah dekat persalinan. Buku ini akan terus kalian pakai. Bahkan setelah anak itu lahir, periksa ke posyandu, timbang berat badan dan lain-lain, buku ini tetap masih dipakai. Nah, oleh karena itu saya berharap setelah ikut seminar ini teman-teman bisa memahami pentingnya buku KIA ini. Dan ya oleh karena itu tentu saja teman-teman baca ya. Kasihan juga pemerintah sudah menganggarkan begitu besar untuk mencetak buku ini, tapi cuma dijadikan alas bantal gitu ya. Bahkan ada beberapa jadi kain lap. Saya lihat bukunya penuh dengan minyak, dengan tumpahan cairan-cairan dan lain-lain. Nah, mari kita buka di halaman depan teman-teman. Sebelum kita membahas buku ini ya, kita lihat di bagian depan itu ada namanya petunjuk penggunaan. Nah, saya tampilkan juga di slide buat teman-teman yang belum melihat. Nah, mungkin ada teman-teman yang punya versi yang berbeda ya, karena buku ini ada beberapa edisi cetakan, tapi kurang lebih isinya sama. Nah, kita lihat di petunjuk penggunaan. Nomor 1, ya, ibu atau keluarga itu wajib membaca dan memahami lembar informasi buku KIA. Nah, bagaimana? Coba yang sudah baca berapa orang sih di sini? Yang sudah baca dan memahami, ya, ini kan membaca dan memahami buku ini, gitu. Sehingga kalau teman-teman atau mama-mama itu membaca buku ini dan memahaminya, cukup jelas bahwa pemeriksaan rutin dalam kehamilan itu sangat penting. Begitu kan? Lalu yang kedua, mencentang informasi yang sudah dipahami. Jadi ada kolom-kolom centang, nanti mama bisa baca pada saat pulang. Kalau sudah paham, centang. Kalau tidak paham, tanya ya. Yang ketiga, memastikan kelengkapan pelayanan kesehatan ibu. Jadi waktu datang ke puskesmas atau posyandu, mama itu harus tahu apa yang mau diperiksa dan diperiksa atau tidak gitu. Nanti kita akan lihat apa yang harus diperiksa. Tapi saya mendapati banyak ibu-ibu ketika ke posyandu atau ke puskesmas, mereka tidak tahu mau periksa apa. Jadi setelah diperiksa oleh bidan yang di posyandu atau kader, nanti saya tanya, bagaimana ibu pemeriksaan sebelumnya di posyandu? Nah, mereka tidak tahu. Saya tidak tahu, ini tidak tahunya karena tidak paham atau karena tidak mau tahu. Tapi ketidaktahuan itu berbahaya buat kehamilan maupun buat ibu dan buat bayinya. Begitu ya. Lalu memastikan kelengkapan pelayanan, memantau tumbuh kembang anak, kemudian menghubungi dinas kesehatan jika mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Sekali lagi, kalau mama-mama tidak tahu apa yang mama-mama akan dapatkan, mama-mama tidak akan pernah bisa menghubungi dinas karena mama tidak tahu nih apa yang kurang gitu kan. Nah, makanya teman-teman mama bisa baca. Nah, nanti di bagian kedua itu tugasnya kader, lalu bagian yang ketiga itu tugas tenaga kesehatan termasuk bidan maupun dokter seperti saya. Nah, kita lihat tugas tenaga kesehatan adalah melakukan KIE atau edukasi kepada ibu dan keluarga. Sekarang saya tanya, berapa bidan atau kader yang ketika mama-mama datang untuk melakukan pemeriksaan di posyandu atau puskesmas, mereka menjelaskan dengan detail? Berapa? Atau ketika mama-mama datang, mereka cuma timbang, ukur, tinggi, tensi segala macam, ya sudah ibu berikut. Ya sudah ibu berikut. Sehingga mama-mama tidak sempat mendapat penjelasan. Mama-mama tidak paham tujuan setiap bulan itu datang buat apa sih ke posyandu. Kalau mama-mama tidak mendapatkan penjelasan yang baik, mama-mama pasti akan bertanya-tanya dan lama-lama jadi bosan juga, ngapain saya ke posyandu. Akhirnya ke posyandu itu dipaksa-paksa oleh kader, oleh bidan-bidannya. Padahal sebenarnya posyandu itu bukan buat bidan-bidan. Posyandu itu buat mama-mama, buat anaknya. Suami-suami harus paham bahwa posyandu itu buat ibunya. Nah, berapa suami-suami yang antar ibunya? Ya, di sini berapa suami yang ada hadir untuk mendampingi ibu-ibunya sedang ikut seminar yang bagus ini? Nah, itu disebabkan juga tidak semua oleh salah ibu hamil. Sebagian oleh salah tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan tidak menjelaskan. Jadi kalau sekarang mama-mama pulang bulan depan misalnya ke posyandu dan mendapati di posyandu tuh kayaknya mama-mama lihat ini dia cuma periksa-periksa tapi tidak dijelaskan, tanya. Ya, karena itu kewajiban tenaga kesehatan untuk menjelaskan ya. Lihat, menjelaskan isi buku KIA kepada ibu dan keluarga, mendampingi kader dalam pemanfaatan buku KIA, dan yang terakhir mengisi lembar catatan. Nah, ini juga banyak bidan, ya tidak banyak sih. Ada beberapa bidan yang tidak melengkapi
buku ini, buku KIA ini. Sehingga waktu mama selesai dari bidan, ke klinik atau ke rumah sakit, diperiksa di sana, tidak ada catatannya. Jadi tidak tahu kondisi di posyandunya seperti apa. Begitu ya. Nah, itu sekilas tentang buku ini. Nah, memang makanya saya bilang tadi, penting untuk buku ini mama harus tahu supaya ketika di posyandu atau di puskesmas atau dimanapun itu, mama merasa saya tidak mendapat informasi yang cukup, mama harus tanya. Ya, memang mama tidak diwajibkan untuk tahu semua seperti dokter, tapi minimal peduli. Dan peduli itu dengan cara bertanya. Ya, karena saya bilang begini, kehamilan itu sesuatu yang diharapkan. Ya, banyak pasangan muda senang sekali kalau mereka bisa hamil. Tetapi sayang sekali bahwa kehamilan ini kemudian tidak dijaga dengan baik. Kalau, ya saya bilang ke mama, kalau sudah berani atau mau untuk hamil, maka harus mau untuk periksa kehamilan. Ya, jangan hanya mau buat anak saja, tapi tidak mau rawat kehamilannya. Karena merawat kehamilan itu memang capek ya, harus datang ke posyandu. Mungkin kalau ada pekerjaan itu harus ditinggalkan. Itu harus antri, panas-panas dan lain-lain. Tapi ya itu semua memang ditujukan untuk memastikan keamanan mama dan anaknya. Daripada terjadi sesuatu, ya pernah ada kasus, tidak pernah periksa kehamilan, tiba-tiba pada saat mau melahirkan, posisi bayinya melintang. Melintang itu memanjang ya. Kalau bayi normal itu kepala harus di bawah, sehingga pada saat melahir kepalanya keluar duluan. Tapi karena tidak pernah periksa kehamilan, dia tidak tahu. Ibunya tidak tahu, keluarganya tidak tahu, kadernya pun tidak tahu, orang dia tidak pernah datang periksa puskesmas. Baru ketahuan saat mau melahirkan, ketuban sudah pecah, perut sudah kencang-kencang, datang puskesmas, diperiksa punggung. Ini celaka. Ingat mama-mama di TTS, rumah sakit di TTS cuma 2 sekarang. Ya, dokter kandungan cuma 1. Kalau mama-mama mengalami posisi bayi melintang dan mama punya rumah itu ada di desa Oekam, ya 2 jam, 3 jam, 4 jam dari rumah sakit, terlambat. Ketika akhirnya mama memutuskan untuk dirujuk, bisa jadi bayi sudah meninggal. Bukan cuma bayi, bisa jadi ibu mengalami perdarahan dan ibu juga ikut meninggal. Jadi karena keterbatasan fasilitas kesehatan di TTS ini, itu seharusnya membuat kita lebih bergegas mati-matian dalam memperjuangkan pemeriksaan rutin kehamilan. Supaya kalau ada letak-letak melintang itu, sebenarnya itu bisa diketahui di bulan ke-8 atau bulan ke-9 awal kehamilan. Dan kalau cepat diketahui, kita langsung sampaikan bahwa mama ini nanti tidak akan bisa lahir normal karena letaknya melintang. Maka harus di rumah sakit. Maka mama mendekati tafsiran persalinan, segera pindah ke tempat dekat rumah sakit, cari keluarga di sana, cari kenalan di sana, tinggallah di situ. Supaya ketika persalinan itu, tanda-tanda persalinan muncul, mama sudah dekat dari dari rumah sakit. Jangan sudah tanda-tanda persalinan baru kaget, jarak 3 jam, mau naik mobil tidak ada. Ya kan kalau di desa mobil agak susah, apalagi kalau tengah malam kejadiannya. Jalan rusak, tidak ada angkot, tidak ada Grab, tidak ada taksi. Ketika sampai rumah sakit terlambat. Jadi seperti itu ya. Itulah pentingnya pemeriksaan dalam kehamilan. Maka ya kalau mama di dalam kota memang sudah seharusnya ya, kalau sudah beruntung hidup di tengah kota, harusnya pemeriksaan kehamilannya lebih rutin begitu ya. Nah, di klinik kami juga kami punya pemeriksaan kehamilan untuk ibu-ibu yang hamil yang mungkin dekat di tempat kami dan ingin untuk periksa di sini, sangat bisa sekali gitu ya. Nah, itu kita bahas tentang pemeriksaan, pentingnya pemeriksaan kehamilan. Jadi tujuan pemeriksaan kehamilan itu untuk memastikan kesehatan ibu, memastikan kesehatan bayi, melihat tumbuh kembang bayinya supaya tidak ada stunting, lalu melihat apakah ada risiko-risiko tertentu atau kondisi-kondisi tertentu yang bisa mengancam kehamilan, baik ibunya maupun anaknya. Begitu. Nanti akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lain. Nah, sekarang banyak orang itu masih belum paham apa tujuannya dia periksa ke posyandu. Dan karena dia tidak paham, dia memutuskan ya tidak usahlah buang-buang waktu gitu. Suami-suami tidak paham, akhirnya tidak mau mengantar istrinya ke posyandu.
Bukan cuma tidak mau mengantar, kadang-kadang istrinya ke posyandu dimarahi sama suaminya. Kamu ini ngapain sih posyandu duduk-duduk ngerumpi-ngerumpi, gosip-gosip, bercerita orang, omong orang pemasalah. Pulang balomba masak. Gitu. Pulang posyandu siang balomba masak, suami su mengamuk, lempar kotong dan segala macam botol-botol, popok kotong maki ancur kotong. Akhirnya mamanya ndak mau lagi ke posyandu bulan berikut. Ya. Mungkin tempat tinggalnya jauh dari posyandu. Bapaknya ndak mau antar. Buat apa sih antar? Bapak mau kerja kebun. Lu jalan sah. Kalau jalan, kalau hamil pertama perut mas kisi baik. Tapi kalau hamil 7 bulan perut su besar. Jalan 5 kilo, 6 kilo dengan jalan rusak naik turun gunung lembah kayak Doraemon, kayak Ninja Hattori, mendaki gunung lewat lembah. Mama menyerah karena tidak paham. Akhirnya memutuskan ya tidak usahlah, satu kali saya sudah kontrol kan sudah masalah. Nah maka dari itu mama ini didengarkan baik-baik. Tadi sudah tahu kan kenapa kita harus periksa. Sekarang tahu juga apa yang diperiksa. Supaya ketika mama ke posyandu sudah tahu, oh nanti periksa ini. Lalu tanya di bidannya, periksa ini tadi hasilnya apa. Ya. Jadi pemeriksaan kehamilan itu minimal mama-mama semua itu 6 kali dalam proses kehamilan itu. Jadi minimal dari usia 0 bulan sampai melahirkan itu 6 kali periksa kehamilan. Nah 6 kali itu yang pertama dilakukan pada trimester pertama. Jadi kehamilan itu kan dibagi menjadi 3 trimester. 12 minggu pertama, lalu 12 minggu kedua itu minggu 13 sampai 24, lalu minggu 25 sampai 36. Setelah itu persiapan persalinan. Jadi pemeriksaan kehamilan yang rutin atau disebut antenatal care, bahasa Inggris ya, dia keren. Itu minimal 6 kali. Yang pertama ketika trimester 1. Artinya begini, ketika mama tahu bahwa itu sudah dalam keadaan hamil, terlambat haid, kemudian periksa tes pack itu positif. Saat itu juga seharusnya periksa ke rumah sakit atau puskesmas atau posyandu. Puskesmas lah minimal. Trimester 1. Yang pemeriksaan kedua dan ketiga itu pada trimester 2. Jadi 1 kali pemeriksaan pada trimester 1, lalu 2 kali pemeriksaan pada trimester 2. Antara minggu 13 sampai 24. Gitu. Lalu yang sisanya 3 kali pada trimester ketiga, mendekati persalinan. Gitu ya. Jadi trimester 1 1 kali, trimester 2 2 kali, trimester 3 3 kali. Coba sekarang mama-mama hitung. Saya sudah pas belum? Kalau sudah di trimester 1 sudah periksa belum? Kalau sudah di trimester 2 harusnya 3 kali, ya kan? 2 di trimester 2, 1 di trimester 1. Kalau sudah di trimester 3 harusnya sudah 5, atau kalau sudah dekat persalinan 6 kali untuk dilakukan pemeriksaan rutin. Begitu. Kenapa sih harus periksa 6 kali? Ya. Karena memang bayi itu kan bertumbuh dan dia berkembang di dalam rahim. Makanya periksa trimester 1 ya kan, kita pastikan ada bayinya berapa gitu kan. Kita bisa lihat perkiraan usia dari USG. Trimester 2 kita pantau. Setelah dia umur 13 minggu ini beratnya bertumbuh dengan cukup atau tidak. Organ-organnya sudah ada dengan lengkap atau tidak. Nanti dia tambah besar lagi. Maka trimester 3 lagi kita periksa lagi. Kalau bisa ada USG, ya syukur-syukur ada USG ya, lebih bagus lagi. Bayinya tambah besar enggak? Tambah besarnya cukup enggak? Gitu. Sehingga kalau misalnya di pemeriksaan trimester 3 ternyata naik tapi naiknya sedikit, berarti kurang nih. Maka itu harus diberikan penanganan khusus. Jadi memang pemeriksaannya harus 6 kali karena berat bayi berubah, naik kan. Organ-organnya berkembang. Lalu posisi bayi juga bisa berubah. Dia bisa mutar-mutar, ya kan. Usia 6 bulan kepalanya melintang, 8 bulan mungkin sudah di bawah. Bisa juga 8 bulan, 6 bulan kepala masih di bawah. Nanti bulan depan cuma melintang. Begitu. Sehingga memang perlu untuk dilakukan pemeriksaan rutin untuk pemantauan. Nah, sekurang-kurangnya ada 10 hal yang akan diperiksa. 10 hal yang akan diperiksa saat ibu melakukan kunjungan pemeriksaan rutin kehamilan. Yang pertama itu penimbangan berat badan dan tinggi badan.
Ya, ini berkaitan dengan risiko persalinan. Pada beberapa orang yang pendek itu bisa sulit melahirkan karena orang-orang pendek itu panggulnya itu kecil. Nah, kalau panggul kecil, bayinya itu mau keluar bisa lebih susah. Jadi pada orang-orang itu bisa diukur tingginya. Ini hanya diukur pada pemeriksaan pertama ya kan. Kalau sudah periksa kedua ketiga kan tinggi ibu tidak mungkin berubah gitu. Kecuali dia minum obat tradisional. Ya. Yang kedua, berat badan. Apakah ibu ini waktu hamil dia obesitas atau kelebihan berat badan atau pas-pas? Lalu pemeriksaan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dilihat kenaikan berat badannya. Ada beberapa ibu yang kenaikannya itu tinggi sekali. Hati-hati jangan sampai ada risiko gula darah. Bisa jadi bayinya jadi bayi yang sangat besar. Bayi kalau sudah 4 kilo lebih agak susah untuk persalinan. Itu jadi faktor risiko. Itu yang pertama. Tinggi badan, berat badan. Yang kedua itu ukur tekanan darah. Makanya setiap kali ke posyandu wajib ditensi. Kalau ada posyandu yang tidak tensi, berhenti. Lapor dinas kesehatan atau pindah saja. Tekanan darah ini penting karena ini akan berkaitan dengan hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan salah satu yang paling berbahaya itu namanya eklamsi, bisa sampai kejang. Kalau sampai kejang dalam kehamilan, sangat besar kemungkinan bayinya cacat atau ibunya cacat atau bahkan bayinya meninggal atau ibunya meninggal atau dua-duanya meninggal. Ini mimpi buruk bagi kehamilan. Dan ini salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi pada kehamilan. Karena tidak kontrol. Atau kontrol sudah tensi tapi mamanya tidak tahu tensinya berapa. Tidak dikasih tahu. Jadi menurut mereka ya aman-aman. Karena tidak tahu. Mungkin dari vaskesnya lupa kasih tahu. Aduh mama ini tensi 150. Harus dapat penanganan khusus. Jadi mamanya rasa aman-aman. Tiba-tiba pada saat mamanya kan tensi naik, kejang. Jadi tensi wajib. Yang ketiga, pengukuran lingkar lengan. Ya, bagian sini diukur. Itu berkaitan dengan pertumbuhan, kenaikan berat badan juga. Yang keempat, ukur tinggi rahim. Nah, makanya kalau mama hamil itu datang periksa di posyandu atau di puskesmas harus diperiksa perutnya. Bukan cuma dilihat-lihat, tapi diperiksa, ditekan-tekan. Nanti bidannya cari di mana tinggi rahim. Itu berkaitan dengan pertumbuhan rahim. Di dalam rahim itu ada bayi. Nah, ini pertumbuhan bayinya yang mau kita lihat. Dan itu bisa dilihat normalnya. Normalnya pada anak usia sekian, misalnya pada anak usia sekian, kehamilan usia sekian minggu, harusnya dia beratnya besar, tinggi rahimnya segini. Waktu diperiksa tinggi rahimnya cuma di sini. Berarti kecil. Berarti kemungkinan pertumbuhannya terhambat. Anaknya bayinya kecil. Atau bisa juga normal di sini, dia di sini. Bisa jadi bayinya terlalu besar. Bisa jadi kembar. 2 anak di dalam. Bisa jadi hamil palsu. Gitu. Jadi pemeriksaan tinggi rahim itu untuk memeriksa pertumbuhan bayi di dalam. Begitu ya. Yang kelima, pemeriksaan presentasi atau bagian bayi, posisinya bayi itu kayak kemana sih? Kepala di bawah kok, muka kok, perut kok, kaki kok, punggung. Dan ini saat ini juga langsung otomatis periksa denyut jantung. Ya, denyut jantung ini penting. Kalau dulu kita pakai ada alat taruh di telinga ini dengar di perut ibu. Tapi sekarang sudah maju, jadi ada alat tinggal taruh, dia pasang speaker, dia bunyi duk dak. Nah ini biasanya ibu-ibu dengar. Kan senang toh waktu lagi hamil kita bisa dengar suara denyut jantung bayi. Jadi memang itu salah satu hal yang wajib. Karena denyut jantung bayi kalau dia berubah, misalnya normal sampai 160, tiba-tiba pada saat periksa dia 180, hati-hati. 1 hari terlambat, tidak dipantau, besok bisa meninggal. Dan saya pernah dapat pasien begitu waktu saya di salah satu rumah sakit di Kupang. Hari ini normal, malam ini normal. Ampere siang berubah sedikit, denyut jantung naik, tak, besok pagi meninggal. Kita USG bayinya meninggal. Jadi jangan main-main ya. Kalau denyut jantung itu menandakan bahwa bayinya itu sejahtera atau tidak. Kalau dia sudah naik atau turun, misalnya pada angka normal 120, tiba-tiba ini saya dengar denyut jantung cuma 70, hati-hati. Itu bayi lagi krisis, lagi stres dia. Bisa jadi lagi sesak napas di dalam. Terlambat, besok bisa meninggal. Lalu yang berikutnya,
pemeriksaan status tetanus, dan kalau perlu itu harus diimunisasi tetanus. Tetanus itu satu penyakit, kalau kena bisa kejang. Kalau kejang itu sama kayak eklamsi tadi, bahaya. Bisa mati anaknya, bisa mati mamanya. Maka harus dipastikan waktu periksa kehamilan, harus dipastikan mamanya sudah punya vaksin terhadap tetanus atau belum, supaya tidak kena tetanus gitu. Yang ketujuh, berikan tablet tambah darah. Makanya kalau mama hamil di posyandu pasti dikasih obat tambah darah gitu. Obat tambah darah ini bagus ya untuk ibunya. Kalau ibunya kita jaga supaya tidak sampai anemia, maka bayinya juga akan sehat. Yang berikutnya, pemeriksaan lab dan USG. Pemeriksaan lab itu menyangkut kadar hemoglobin atau kadar darah merah. Kemudian pemeriksaan lain sesuai keperluan. Misalnya ada demam, ada apa, kita bisa periksa darah lengkap. Periksa juga urin. Di urin itu kita bisa melihat tanda-tanda dari preeklamsi atau eklamsi juga. Kalau memang diperlukan, bisa kita periksa. Lalu USG. Ya, USG ini yang kalau menurut saya, kalau saya jadi dokter itu minimal USG itu minimal ya 2 kali. Pertama kali hamil USG, terus nanti semua dekat-dekat bulan 8 bulan 9 itu USG minimal 2 kali. Itu minimal. Kalau di Umemanekan, ya kalau BPJS memang dia kasih jatah 2 kali saja. Lu boleh USG 2 kali, BPJS tanggung. Lewat dari itu BPJS mau klaim. Tapi di Umemanekan, semua pasien yang pemeriksaan rutin kehamilan di klinik Umemanekan, kita USG. 6 kali lu datang, 6 kali kita USG. Lu mau datang periksa 10 kali, kita akan USG lu 10 kali. Kenapa? USG kan gratis. Cuma butuh listrik sedikit kisah. Tidak butuh obat, tidak butuh barang-barang yang terlalu mahal. Cuma butuh dokternya capek sedikit untuk taruh-taruh itu alat, baca kasih lu hasil. Jadi kami berkomitmen untuk di Umemanekan semua ibu-ibu yang datang periksa 1 kali USG, 2 kali USG, 3 kali USG, 5 kali, 10 kali lu datang pun kita USG. Walaupun BPJS klaim 2 kali, kita USG terus. Karena menurut saya sih tidak ada ruginya kan. Ya tapi jangan tiap hari juga. Kalau tiap hari nanti kasihan dokternya stres, pasien lain nanti kan USG kan lumayan lama. Gitu. Lalu yang ke-9, kalau ternyata dari pemeriksaan tadi timbang, berat badan, tensi, lab, ternyata ada yang kelainan, ada yang bermasalah, segera ditangani, diobati, kalau perlu dirujuk. Buat mama-mama kalau dirujuk tanya baik-baik, kalau sudah mengerti ya rujuk gitu. Itu pemeriksaan. Lalu jangan lupa juga konsultasi. Kalau ada sesuatu yang mama rasa mengganjal di pikiran, mama rasa kayak ini beta mau tanya tapi beta sonde parani. Nah itu berhenti. Buang itu pikiran-pikiran. Soalnya ada tenaga medis yang mau makan mama dong. Kalau tidak mengerti, tanya sampai mengerti. Jangan pitanya di orang-orang yang bukan tenaga medis. Perut kencang-kencang, tanda persalinan, harusnya pi sudah di puskesmas atau di klinik Umemanekan. Mama dong pitanya di bayi dong. Bayi dong bilang apa? Coba urut. Begitu urut terjadi perdarahan, lu mau bikin apa? Banyak sekali orang-orang yang memberikan masukan-masukan yang tidak bertanggung jawab, entah mau diurut, jangan bawa pi puskesmas, ini itu yang merugikan ibunya, bisa kadang-kadang berakibat bayi cacat, bayi meninggal. Nanti kalau sudah terjadi sesuatu dengan itu anak, ini orang dong sonde tanggung jawab. Ada pasien diurut perdarahan, yang urut sonde datang, sonde antar juga di rumah sakit. Mau kasih uang sonde kasih. Jadi suami istri jaga baik-baik itu kehamilan ya. Perut ibu tidak boleh dipegang-pegang, apalagi diurut-urut oleh siapapun, itu berbahaya. Kalau ada uang, nah daripada lu urut, nah lebih lu beli kasih ayam kok ibu makan ayam ya. Biar mau bapak kici, bapak besar datang dari kampung, jangan dengar. Itu anak dari suami istri yang boleh ambil keputusan. Termasuk keputusan misalnya waktu periksa butuh dirujuk. Cukup suami istri putuskan berangkat. Tidak perlu bikin rapat keluarga datang 30-40 orang. Tunggu. Begitu tunggu anak suka keluar, bisa meninggal di situ. Gara-gara tunggu keluarga mau dirujuk son mau. Kalau itu anak meninggal, itu lu semua lu keluarga yang lu tunggu. Soalnya ada yang tanggung jawab. Paling nong bilang aduh kasihan.
Siapa yang mau ganti itu anak. Jadi keputusan dalam kehamilan yang berkaitan dengan ibu mau dirujuk, ibu mau dapat ini, mau dioperasi, kalau memang suatu saat ada beberapa ibu yang butuh dioperasi, itu keputusan oleh orang tua saja. Suami, istri. Apakah boleh minta pertimbangan orang tua? Boleh, tapi itu bukan pertimbangan utama. Kalau orang tua dari kampung belum bisa telepon, belum bisa datang, ini sudah emergensi, berangkat sudah. Begitu. Ya. Pentingnya pemeriksaan kehamilan. Kalau ada kelas ibu hamil di Posyandu, ikut. Itu kelas yang sangat bagus, materinya dibawakan oleh orang-orang yang ahli, dan saya rasa pasti ada manfaatnya kalau ikut di situ. Kenapa sih klinik Ume Manekan? Klinik kami ini klinik kecil. Kenapa kami begitu semangat membuat satu seminar kehamilan? Karena saya sendiri melihat, waktu saya periksa-periksa itu, saya selalu tanya di ibu-ibu, kan kita kerjasama dengan PPA, di sini banyak ibu-ibu PPA ya, yang mulai ada program untuk ibu hamil. Dan saya hampir tidak pernah ketemu seorang ibu yang ketika saya tanya, sudah baca buku Pink? Sudah mengerti? Tidak pernah saya ketemu yang dia baca dan dia mengerti. Ada yang baca, tapi sudah mengerti. Kalau tentang tadi susah tahu. Mungkin di sini ada, makanya ada yang ketawa-ketawa. Gitu. Padahal bukunya bagus, informasinya lengkap. Lah bagaimana kita mau mencegah stunting, mencegah terlambatnya pertumbuhan? Bagaimana kita mau mencegah kalau tiba-tiba ada eklamsi, kejang, darah tinggi dalam kehamilan, letak lintang perdarahan? Bagaimana kita mau cegah kalau kita tidak tahu bahwa kita harus periksa rutin? Bagaimana kita mau cegah kalau kita tidak periksa rutin? Bagaimana kita mau cegah kalau kita periksa tapi tidak tahu hasilnya apa? Ya Bapak Mama, saya harap Bapak Mama paham pentingnya pemeriksaan rutin dalam kehamilan, dan banyak sekali topik yang akan dibahas di sini. Itu pun kalau Mama tidak mengerti nanti bisa tanya lagi saat pemeriksaan. Kami berkomitmen buat seminar ini supaya ibu-ibu, kita mau meningkatkan kesadaran ibu-ibu akan pentingnya pemeriksaan rutin dalam kehamilan. Semua bentuk pemeriksaan. Pentingnya menjaga kehamilan, memastikan keamanan persalinan itu dari awal kehamilan. Kami juga berkomitmen untuk membuka pelayanan persalinan dan juga pelayanan pemeriksaan rutin dalam kehamilan. Sekarang klinik Ume Manekan sudah bisa terima persalinan, sudah bisa memberikan pelayanan rutin kehamilan. Periksa lab HB yang tadi saya sebutkan bisa. Tensi bisa, tinggi badan berat badan bisa, pemeriksaan fisik bisa, dan jantung bayi bisa, USG bisa, bahkan kami kasih lebih, dan semua itu gratis. Di klinik Ume Manekan semuanya gratis. Mau BPJS dari Ume Manekan gratis, BPJS dari luar gratis, pokoknya lu dari manapun gratis. Kenapa? Karena untuk menjaga kehamilan. Sekarang tinggal di Bapak Mama. Pemerintah sudah sediakan fasilitas yang gratis itu, mau enggak dipakai? Kalau sudah ada yang gratis tapi Mama dong mau pakai, itu dosa. Suami-suami, antar istrimu. Saya senang ada beberapa kali ada dari PPA itu suaminya antar, tapi jarang. Mungkin dari 100 ibu-ibu hamil cuma 10 yang suami antar. Hei suami-suami dong, masa jangan hanya mau buat antar. Biasanya dong antar itu anak pertama Pak Dokter, anak kelima suami susun antar le. Ya kalau begitu jangan sampai anak kelima, anak ketiga stop, sudah pakai KB ya. Nanti kita akan bahas, ada bidan yang akan bahas KB. Tapi suami juga harus tahu ini. Jadi mama-mama kalau suaminya di sini sudah ada, ibu-ibu mentor kalau yang dari PPA, sampaikan ke suaminya. Ya, video ini nanti ada di YouTube, nonton. Kasih tahu suami bahwa kamu juga harus turut beserta dalam menjaga kehamilan, mendampingi istri dalam kehamilan. Itu baru suami yang oke. Ya. Jadi mama-mama 6 kali minimal, mau lebih boleh. Di sini saya pernah ada pasien yang setiap bulan dia datang. Kami sangat welcome, selamat datang. Dan ya, ini bagian dari pelayanan kami untuk masyarakat dan untuk misi Allah. Saya rasa itu saja dari saya kembalikan buat
teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Tapi ya karena saya tidak ada di tempat, maka mungkin sesi tanya jawab akan dibantu oleh Dr. Tita dan Dr. Jordan. Ya, kepada teman-teman yang mau bertanya, saya kembalikan untuk silakan kesempatan bertanya. Terima kasih.